Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami KKJN Official. Kali ini saya ditemani oleh Ketua DPP KKJN, Bapak Sri Wahyudi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Kang. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah kedatangan tamu Ketua Resort Gibas Kota Cimahi. Selamat pagi, Pak Nurdin. Pagi. Sahabat KKJN, kita hari ini akan berbincang-bincang seputar Gibas dan Forum Ormas di Kota Cimahi. Alhamdulillah Ketua Forum Pak Nurdin sekaligus Ketua Resort Gibas Kota Cimahi sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah sahabat, kita gali lebih dalam kiat-kiat apa yang sehingga Ormas dan LSM di Cimahi cukup kondusif, sehingga alhamdulillah sangat bermanfaat keberadaan Ormas dan LSM ini di Kota Cimahi. Kita ngobrol lebih jauh bersama Kang Nurdin Hidayat. Kang Nurdin, mengawali perbincangan kita pagi ini terkait dengan Forum Ormas di Kota Cimahi, alhamdulillah sangat kondusif sekali dan banyak hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Forum Ormas dan di bawah koordinator AK, Bapak Nurdin AK. Kira-kira itu kiat-kiat apa, Kang, sehingga bisa terjalin komunikasi dan silaturahmi yang erat seperti itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya terbentuk forum itu yang pertama tahun berapa, Kang? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Yang awalnya dia dari siapa ketuanya dia? Kita dipilih secara demokrasi dan aklamasi. Alhamdulillah saya punya tujuan Forum LSM ini supaya bisa bersatu lah. Iya. Dikemas kayak sapu lidi. Semakin banyak dikemas, disatukan, alhamdulillah bisa bersatu. Karena yang namanya PPP itu berat lah. Iya. Berat sama sekali. Satu, pemimpin itu kalau berkaca atau mencontoh kepada Umar bin Khattab. Seorang pemimpin tidak mementingkan diri pribadi. Ketika mereka lapar, ya kami merasakan yang paling duluan. Ketika dia bahagia, kami yang belakangan merasakan kebahagiaan itu. Kita terapkan sistem itu dengan satu komando, dikemas dengan kegiatan seperti opsi. Karena di forum ini banyak pengusaha di bidang apapun ada. Jadi kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Terusan dari ormas-ormas LSM yang ada sosial terus. Ya. Apalagi ada sekarang nih dari ormas Baruci, Baraya Cimahi itu terus berkembang untuk sosial terhadap masyarakat. Saya lihatnya juga senang gitu. Bahwa tujuan forum itu mempersatukan berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda baju, kita satukan supaya indah dipandang. Kebetulan ini Ketua Umum KKJN sebagai sekretaris forum. Luar biasa. Karena bisa gini tadi didorong oleh mereka-mereka yang ada di Cimahi yang senior-senior supaya bisa satu komando dan bisa dia itu berkelakuan baik lah. Gimana menghadapi pemerintah. Boleh saya bilang ke mereka mengkritik, tapi kritik membangun. Jangan menjudge atau ke pribadinya, nggak boleh kalau bisa itu seperti itu. Oke, Kang. Terkait dengan pemerintah tadi, bagaimana sikap pemerintah terhadap Ormas dan LSM ini, Kang? Cukup mensupport atau gimana? Hal ini udah Kesbang gitu ya, mungkin ya ininya. Alhamdulillah. Di sektornya Kesbang. Alhamdulillah kita selalu disupport oleh pemerintah khususnya Kesbang. Sekarang mah diganti jadi namanya Badan Kesatuan Bangsa Politik. Jadi Ormas selama berdiri Cimahi 21 tahun belum pernah mendapatkan beras. Setelah kemarin kita mengajukan dari wali kota yang terdahulu Pak Ajay sampai ke Pak PLT, jadi dikemas. Alhamdulillah dapat lah, lumayan ada 40 ton kita bagi-bagi kepada mereka. Kepada ormas-ormas, tanyainlah ke ormas-ormas lain. Baru pertama kali ormas-ormas LSM atau komunitas yang ada di Cimahi mendapatkan
beras. Jadi cukup bagus ya. Sinergisitas antara ormas dan pemerintahan cukup bagus. Tapi memang cukup bagus, benar-benar bagus Kang, karena forum ormas ini bersinergi tidak hanya dengan pemerintah, ketuanya bersinergi dengan aparat, Ya. penegak hukum. Nah, bagaimana untuk menjalin itu Ketua, untuk menjalin kemitraan dengan Komunikasi. aparat dengan komunikasi yang intens gitu. Jadi kita selalu datang ke Polres atau ke Polsek atau ke Kodim terutama dengan Intel lah. Dengan Intel kita berdekatan, berdampingan, selalu ada apa-apa komunikasi. Kalau ada percikan kita komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah responnya bagus lah dari Pak Kasad, apalagi dengan Kapolres sekarang yang baru, wah luar biasa Pak Kapolres sekarang. Dia selalu siapapun dia dirangkul. Itulah kehebatan Kapolres sekarang. Kita jadi forum ormas LSM maupun ormas kita dekat dengan intel-intel yang ada di Kota Cimahi. Kenapa? Untuk mengemas supaya Terjalin komunikasi mungkin ya. supaya Cimahi ini dengan kondusif. Tidak mau seperti kota-kota lain ada percikan apa, kita kemas. Kita selalu mediasi gimana caranya supaya bisa mengamankan Kota Cimahi dengan kondusif. Itu aja. Kang, Iya. kalau kita berbicara ke forum ormas terus, kan beliau kan sekarang pakai baju kebesaran ya. Izin Ketua, kalau saya mempertanyakan tentang Gibas sendiri bagaimana? Boleh. Nah, selama ini kan Gibas pandangan masyarakat selalu solid, terus berbagi, berkontribusi kepada masyarakat, membantu. Mungkin bisa menyampaikan sebenarnya silsilah bisa berdirinya Gibas itu Sehingga bisa eksis terus di masyarakat. Ya. itu bagaimana Ketua? Ya, awal mulanya Gibas dulu berdiri itu tahun 98, cuman diresmikannya itu tahun 2001. 2001 kita sejarah yang pasti nih. Dulu Bandung itu gedung sate itu dikepung sama yang demo. Yang demo mungkin mahasiswa dan anggota PRD lah dulu, lagi rame-ramenya lah, sampai semua tidak bisa keluar. Gerakan TNI Polri mungkin bingung karena sedikit HAM. Gimana caranya supaya bisa membubarkan diri dari kepungan mahasiswa dan PRD. Alhamdulillah Pangdam dengan Pak Kapolda menugaskan Gibas ke Kang Suhaya untuk mereda masalah yang demo itu. Secara kita cuma 200 orang dulu. 200 orang kita nego dengan pimpinannya. Alhamdulillah dengan persuasif kita tidak ada benturan, dia membubarkan diri. Nggak tahu apalah, pokoknya dia membubarkan diri. Bahkan pimpinan demonya itu sekarang udah masuk anggota Gibas. Anggota Gibas jadi wakil ketua umum, dan sekarang dia di Kementerian Hukum dan HAM udah bekerja. Insya Allah lah nanti dia akan ke Jawa Barat pindah dia Kementerian Hukum dan HAM, dan dia punya jabatan namanya saya sebutkan Hilda, sarjana hukum, master hukum. Artinya cukup panjang sejarahnya. Cukup panjang. Dan kontribusinya terhadap masyarakat juga cukup banyak. Saya melihat track recordnya organisasi atau ormas Gibas ini cukup baik. Artinya seandainya ada masyarakat atau pemuda yang ingin bergabung masih bisa tuh Kang? Bisa. Ya syaratnya isi formulir KTP dan kita dikemas database-nya harus jelas. Kita tidak menerima orang yang tidak punya KTP. Makanya kalau ada masalah di database selalu tercantum. Karena besarnya Gibas itu, mohon maaf, dulu cuma Bandung. Bandung dengan Cimahi. Saya selaku perintis lah dari nol. Waktu itu kita punya pengusaha namanya Haji Jojo.
dia punya pabrik di Cimareme, dia penasihat Gibas yang punya Luragung dulu. Kebetulan waktu tahun berapa ada pembunuhan, supirnya itu dibunuh di Palimanan oleh pencoleng lah. Nah, kita diminta bantuan oleh Luragung untuk mengerahkan pasukan Gibas ke sana. Sampai Alas Roban dari Pamanukan tahun 2001. Kita ke sana sambil bawa kaos, kita sweeping, alhamdulillah Gibas bisa besar di situ. Nah kalau sekarang, kalau tadi kan cuma 2 awalnya, sekarang semua kabupaten kota se-Jawa Barat atau sekarang Gibas itu ada di luar Jawa Barat? Alhamdulillah sekarang kita yang sudah resmi ada 3 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DKI. Dulu Banten, sekarang minggu-minggu sekarang, dulu juga udah banyak sebenarnya Kang. Di Sulawesi, Kalimantan, Papua, di mana di Sumatera, bahkan di Bali udah lama. Tapi sekarang kita kembangkan lagi, bahkan yang senior-senior dari Bali 2001 akan datang ke sini dan Sulawesi akan datang ke sini. Bahkan Papua pun dulu udah ada di Papua pun. Dia seorang pengusaha di sini, orang Papua. Sampai sana sekarang. betul. Sampai sekarang. Berarti Karena legalitas Gibas sendiri sudah sah sah. atas nama Sekarang atas nama Ketua Umum setelah meninggal, yaitu Roni Romdoni Sarjana Hukum dan Acep Sudrajat sebagai Sekretaris Jenderal. Mungkin kita ada tandingan, saya sebutkan biar anggota Gibas paham dan mengacu terhadap ADART secara hukum. 4 bulan yang lalu kita membentuk kepanitiaan SC dan OC. Dari hasil apa? Dari hasil musyawarah pimpinan pusat di Cianjur tanggal 25 Agustus 2021. 2021. Kita semua diundang resort, datang dari mana-mana dan menghasilkan musyawarah Mubeslub itu adalah harus di Bandung. Terserah mau di hotel mana, yang penting di Bandung. Kita sudah gitu, udah diketuk palu, udah berdiri, yaitu udah terbentuk panitia SC dan OC. Sesudah itu kita menerima semua pendaftaran untuk calon ketua umum. Siapapun, kita demokrasi, nggak jadi masalah. Cuman mungkin daftarnya itu seperti ya harus seorang satria lah. Contoh misalkan saya mencalonkan ketua umum, daftar, ambil formulir. Cuman yang saya heran, yang daftar tuh pertama Cianjur, kedua Kerawang, ambil formulir itu. Ini calon yang mana ya, ini masih abu-abu. Ternyata yang dicalonkan itu orang Subang, yaitu saudara Iwan Prayoga Esos. Dia sudah mendaftar nomor 1 lah ke panitia. Dengan itu, ini saudara Roni Romdoni, anak ketua umum putra mahkota, dia nggak daftar-daftar, kayak dihalang-halangi oleh Sekjen Arif. Tidak boleh. Dan kita mendorong semuanya untuk mendaftarkan diri. Ternyata terakhir, hari Senin terakhir, ternyata dia itu, saudara Iwan itu, sudah manuver Kang. Waktu ketua umum kita lagi sakit, manuver kemana-mana. Dengan istilah mengadu domba, bahwa ini yang akan mencalonkan teh, oh ketua Bekasi Denny, oh yang akan mencalonkan teh itu Freddy dari Kota Bandung, oh yang akan mencalonkan teh Bang Jack dari Bandung Barat. Itu saudara Iwan bilang begitu. Ternyata dia sendiri yang dicalonkan oleh orang lain itu. Dengan alasan apa? Dia ke resort-resort bilang bahwa anaknya ketua umum tidak akan mencalonkan saya sebagai orang dekat katanya. Wasiat dari almarhum. Jadi bilangnya begitu ke resort-resort, bahkan resort-resort tertarik dengan penggembosan yang tidak benar. Makanya mungkin saya ini di Resort Cimahi ini sebagai ketua resort, tapi di DPP saya komandan propos.
yang harus mengelirkan semua permasalahan. Contoh kemarin saya lihat di YouTube saudara Ucok Ali, ketua Gibas Resort Purwakarta yang sudah dipecat, bahwa katanya panitia gagal tanggal 24. Justru bukan gagal, itu adalah perintah dari polisi, dari Polda, bahwa tanggal 24 itu akan ada RI 1. Tanggal 25-nya, jadi kita undur tanggal 28, bukan masa habis. Makanya kita ada izin dari gugus tugas, dari Polda, dari Polrestabes untuk mengadakan Mubeslup yang ada di Pianger, yang wajib itu. Terus tiba-tiba dia mengadakan lagi Mubeslup tandingan di Cianjur jam 1 malam kan, orang pada tidur. Karena mereka tidak ada izin dari kepolisian dan gugus tugas, jam 1 malam dan tertutup untuk umum. Kalau kita itu terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kesbangpol, provinsi, dari TNI Polri, semua ada. Dan kita sudah mendaftarkan diri ke Kesbangpol. Jadi mereka itu merasa benar karena sudah ada dari Kemenhumham. Tanggal 6-nya dia daftar, udah keluar Kemenhumham. Kita tanggal 7, dia udah keblok sama kita, nggak ada dia. Gibas yang sah itu, satu adalah akte notaris, pertama adalah domisili. Itu penting kan? Mungkin ini juga ada domisili KKJM. Nggak bisa daftar ke Kesbank, ke badan Kesbank kalau nggak ada domisili. Keluarlah SKT, surat keterangan terdaftar. SKT ini didaftar lagi nanti ke Kemendagri. Nanti ada lagi. Jadi Gibas itu yang punya itu hak logo, haki. Yang sulit itu haki, hak intelektual. Karena 10 tahun sekali dia daftarnya haki ini. Mereka nggak ada, tidak ada yang punya satupun. Dia sekjen yang sudah dipecat, saudara Arif, dia minta ke Kelurahan Coblong untuk domisili. Cipaganti punya siapa 142? Ditolak oleh lurahnya. Dia mendaftarkan diri ke Kesbang, ditolak provinsi. Ya mungkin akan sebagai jurnalis lah lebih profesional, mana yang sah, supaya anggota Gibas seluruh Indonesia mengerti. Jangan merasa oh dia yang paling benar. Tidak. Apa yang dikatakan Ucok itu bohong. Semua ditodong. Saya nyatakan, yang mendukung Iwan Prayoga itu satu adalah Cianjur, ketuanya saja. Kedua Karawang. Ketiga Indramayu. Keempat Kabupaten Bogor, cuman ketuanya saja. Kelima Kota Bogor. Keenam Kendal. Ketujuh Banjar. Kedelapan Ciamis. Kesembilan Depok. Kesepuluh Kabupaten Cirebon. Ke-11 Kota Cirebon. Ke-12 Purwakarta. Ke-13 Subang. Kemana lagi ya? Subang. Ya udah segitu. Tapi pengakuan dia 18 resort yang mendukung. Kayak Sukabumi tidak, dia ditulis Tongo, Mas Diki. Kayak Kota Cirebon itu ketuanya dukung kita, dia ambil catut sekretarisnya oleh sekjen, oknum sekjen Arif. Kabupaten Cirebon ketuanya dicatut. Nah sekarang berbalik arah ke kita semua. Cuman ketua-ketuanya aja yang mempertahankan diri pengen jadi ketua, udah kebakaran jenggot. Karena tahu dia juga. Jangan bicara ADART kalau memang tidak tahu apa sih ADART itu.
sudah jelas kita Gibas Cinta Damai 142 Cipaganti sah secara hukum, punya segalanya, dan mengadakan Mubes Loop-nya juga tanggal 28 jam 9 sampai jam 15.30 terbuka untuk umum dan disaksikan oleh semuanya. Mereka jam 1 malam. Mau dikatakan sah gimana? Tidak ada izin dari gugus tugas, tidak ada izin dari kepolisian. Jadi ayo kepada rekan-rekan Gibas seluruh Indonesia, kalau tidak mengerti tentang organisasi Gibas, bisa berbicara langsung ke DPP dan buka semuanya. Di situ ada semua legalitasnya jelas lah. Jadi apa yang katakan saudara Ucok Ali kemarin itu tidak benar. Tidak benar itu. Itu kadang-kadang yang bikin YouTube-nya juga harus konfirmasi dulu. Jangan seenaknya. Kita boleh debat dengan kita di DPP, saya tunggu siapapun juga, karena kita legalitas sudah jelas, dan saya sebagai Komandan Propos Pusat sudah kewajiban saya untuk mereda supaya tidak ada dualisme atau pecah belah. Inilah jiwa saya. Siapapun yang mau pecah belah, urusannya dengan hukum, dan saya akan cari siapapun juga. Itu kan. Waduh, luar biasa. Bukan luar biasa. Artinya sejarah keberhasilan Pak Kang Nurdin ya, Kang Nurdin dalam membina ormas dan LSM, terus sejarah tentang Gibas juga luar biasa. Padahal kita tidak masuk ke sana. Iya, artinya memang Gibas itu organisasi ormas yang religi sekarang Ya. kan, religi sekali gitu. Siap. Tapi ya dengan kami menangkap apa yang disampaikan itu, sebenarnya Gibas itu berjalan normatif. Awalnya. Insya Allah, Pak. Nah, setelah Ketua Umum Pak Suhaya. Pak Suhaya Meninggal. meninggal, terjadilah PLT. Iya. Nah, setelah PLT membentuklah panitia untuk menentukan ketua umum, begitu. Iya, Nah, betul. setelah terjadi pembentukan panitia dan sebagainya, terjadilah pendaftaran Betul. siapa yang akan mencalonkan Iya. jadi ketua umum. Iya. Nah, disitulah terjadi sedikit apa namanya ya, kesalahpahaman atau salah komunikasi. Ya, saya paham. Karena yang pertama ada mungkin keegoan. Dia orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu rasa terima kasih. Saya aja, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya itu mantan preman kan. Tahun 87 saya udah ke jalanan. Pasrah antri, saya nongkrong alun-alun kayak di Cidun dulu. Tahun 87 saya hijrah itu bukan kebaikan, lebih level lebih tinggi, kebun kelapa. Jadi calo saya, jadi calo mintain uang apa, sampai sehari-hari berantem dan berantem, tidak ada itunya, tidak ada bosannya lah. Sampai saya tahun 90 udah tentara, udah lulus saya ke Lindes sama bis. Nasib saya harus di situ. Makanya terus saya, ya penghasilan saya lumayan lah, cukup 1,5 juta, 1 juta sehari dapat. Tapi gini, akhirnya kita mengorek sedikit, Ya. makanya terjadi dua kubu ya. Ya. Kan tadi terjadi bahwa Gibas itu sudah berada di 3 provinsi. Ya, betul. Ya, artinya kan semua di sana ada kepengurusan, Ya, di sana ada ketua. Ya. Nah, sekarang selama waktu kegiatan Mubes Loop ya, yang di Priangan itu, 3 provinsi ini hadir nggak? hadir, Menghadiri acara ini? hadir semua. Kalau kubu sana nggak ada. Nggak ada. Karena ketertundaan Mubes Loop, karena ada perintah dari Kapolda bahwa harus diundur. Iya. Bukan keinginan panitia Bukan dari kepolisian. dan kepolisian dengan Harus diundur. alasan Ada RI1. RI1. Artinya bahwa aturan itu berlaku semua dong. Iya, semua. Se-Jawa Barat berarti Iya. kan. Iya. Tetapi kenapa di sana bisa melakukan itu? Di sana dia tanggal 28. Iya, kan artinya kan
mendapat informasi yang sama. Dia tanggal 28, kita kan tanggal 24. Dia di sana tanggal 28 sama, jadi subuh jam 1 malam. Berbarengan. Jadi dia menduluin kita subuh. Nggak usah pikir mendului. Enggak, dia tanggal 28 sama. Oh, tanggal 28 sama. Tapi tidak mendapatkan izin. Tidak mendapatkan izin, kan jam 1 malam. Setengah 2 dia mulai, jam 5 udah beres dia. Di Cianjurnya. Iya. Tapi sampai sekarang kalau misalnya situasi seperti ini, apakah ada kedepannya jalur hukum, kan ada kaki tadi? Insya Allah kita lagi mengemas biar nggak bolak-balik. Kita data udah komplit, kita mau laporkan mereka telah mengambil logo kita atau mencatut nama Cipagedi 142. Kita akan laporkan, akan pidanakan oleh rekan-rekan kita. Udah siap dari pengacara-pengacara kita yang ada di Jakarta, Bandung maupun kota-kota lain yang siap mendukung untuk melaporkan. Kapan itu? Insya Allah kan dirahasiakan. Masalah laporan dirahasiakan karena ini saya tidak mau ada dua kubu atau pecah belah. Mengerikan lah. Iya. Soalnya udah pecah, mengerikan lah. Artinya kita berharap karena ini dalam proses demokrasi mungkin di internal Gibas, mudah-mudahan kita berharap ya tetap soyunan gitu. Iya. Nah, yang pertama anggota lah. Iya, anggota soyunan gitu kan. Dan di Indonesia mah dasarnya hukum kan ya. Iya. Harus selesaikan dengan hukum itu, karena yang bisa memastikan ini benar ini salah ya kepastian hukum kan gitu. Betul. Kalau media kan hanya menyampaikan. Tapi menarik organisasi Gibas ini memang menarik. Jadi background Kang Nurdin sendiri, kayak tadi ya kita ngobrol diskusi ringan, dan alhamdulillah sekarang udah religi sekali kan. Kalau beliau ini religi sekali. Bahkan dia punya program kan, setiap bulan kita membagikan santunan terhadap yatim piatu sebesar 500.000 per bulan se-Kota Cimahi kan. Alhamdulillah. Kita baru punya sekarang yang daftar teh yang yatim piatu cuma 20 orang. Kita di bawah umur 15 tahun. Salah lah, ada bos yang mengasih uangnya itu cash, kita kayak abodemen setiap bulan. Alhamdulillah. Artinya sekarang tapi untuk pergerakan sosialnya terus berjalan. Ya, tapi untuk usia ya, ada batas usia. Usianya 15 tahun ke bawah, jadi SMP ke bawah. Papa ini juga sama. Kameramen Jadi 15 tahun ke bawah, insya Allah. Tapi yang panti jompo kayak aduh apa dengan yatim piatu kita ada lagi timnya dari kita juga. Insya Allah tadi kemarin juga kita adain sunatan massal tim kita di daerah Cibeber. Alhamdulillah kemarin Pak PLT juga hadir di Cibeber dari tim kita dari yatim dan duafa. Itu kita alumni Kang yang mengadakan alumni dan sukarela, semuanya sukarela. Insya Allah Gibas setiap bulan akan mengasihkan uang 500.000 dari bos kita ya Pak Haji Mahfud Sulaiman. Itu yang kita cuman buburu apa amalnya saja. Nyaluan amal. Distribusikan amanah beliau saya sampaikan. Baru se-Kota Cimahi baru dapat 20 orang kan. Ini udah lama, saya udah 3 bulan hampir 4 bulan sekarang. Mudah-mudahan ke depan ya siapa tahu bisa tersampaikan lewat mudah-mudahan donatur-donatur yang lain juga bisa menitipkan amanahnya ke Gibas. Misalkan ya amanah lah buat masyarakat Cimahi, barangkali ada teman, saudara, siapapun yang SMP ke bawah, insya Allah ada santunan 500.000 dengan data lengkap ke kita ke kantor Gibas. Dari sekarang, insya Allah bulan depan langsung cair kan. Itu buat ibu-ibu, bapak-bapak atau yang pernah mengurus anak yatim membutuhkan biaya, ya kita akan salurkan sebesar 500.000 per bulan. Luar biasa. Tapi perlu disampaikan lagi Ketua, kembali masih yang tadi kan, supaya Gibasnya tetap utuh, artinya tidak terjadi terkesan. Nah, sebagai dan propos berarti DPP bisa menyampaikan kepada seluruh anggota Gibas bahwa supaya kita menjadi tetap solid. Ada satu solid tadi. Buat sahabat, saudaraku Gibas dimanapun berada, ayo kita sama-sama seperti dulu apa yang diwasiatkan oleh Wangsit Siliwangi.
asah asi asuh. Kalau dalam ilmu Islam itu bismillah. Tidak ada tandingan welas asih Allah kecuali Allah. Masa kita sebagai manusia, sebagai ormas gibas dengan teman sendiri mau saling baku hantam? Mana asa asihnya? Apa yang dikatakan ketua umum gibas? Aya kahayang, aya kadaek, aya kawani, aya karsep, aya kanyaah. Tunjukkan bahwa kita itulah kerepuk jumprung sawinan rapak tanang babarengan. Jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengedepankan keegoan, dia pengen jadi penguasa. Jangan. Kita adalah selalu cinta damai, saling asah, saling asuh, saling menghargai terhadap orang lain. Itulah tujuan kami. Saya sebagai dan propos, bila mana kalian bisa mengikuti apa yang ada di aturan ADRT atau secara hukum yang sah, ikutinlah itu. Jangan sampai di media sosial ngomong gak karu-karuan, kenyataannya no. Dia tidak punya legalitas, tapi kami siap kita tunjukkan legalitas yang ada. Mungkin sekian Kang, terima kasih buat sahabat gibas yang ada seluruh Indonesia. Marilah kita selalu berdampingan, yang punya dengan bahwa gibas itu ngajaga lebur, akur ringgulur, pancek dina galur, asah asih asuh, saling asah, saling asih, saling asuh. Untuk sahabat-sahabat forum ormas mungkin ada. Oh, sahabat-sahabat forum ormas, yang ada di Cimahi, ini Januari awal bulan, awal tahun, mari kita yang belum laporan ke Kesbang untuk kegiatan setahun kemarin 2001, tolong disampaikan biar kita kemas lagi untuk ke depan, banyak lagi kegiatan dan banyak lagi dan ada lagi untuk uang pembinaan dari Kesbang Pol Cimahi ke kita lah, supaya Cimahi lebih kondusif, lebih maju dan lebih sukses. Itu kan Luar biasa. Mungkin sebenarnya lebih ingin mendalam, menggali lagi, tapi mungkin durasi yang baru saya kira insya Allah nanti ke depan kita bisa bersama lagi bersama Kang Nurdin, bersama teman-teman kita. Sahabat KKJN, sebenarnya kami ingin menggali lebih dalam tentang Ormas Gibas yang akhir-akhir ini memang cukup religi sekali. Jadi mungkin sahabat-sahabat di luar nanti ingin bergabung bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi Kang Nurdin langsung. Mungkin perbincangan dan diskusi kita pada saat ini kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Terima kasih Pak Sekjen.